Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sudut Simpang 5, sudut ternyaman untuk berdiskusi yang bergizi dan mengedukasi. Tetap bersama saya, Dr. Hasan Bayuni, dan rekan saya, Hari Satrio. Kali ini kita kedatangan tamu sahabat kami dari ayah, temannya Mas Ridho Kamal juga yang dulu pernah hadir di sini. Yang hadir malam hari ini adalah teman-teman dari Titik Kumpul. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas aktivitas-aktivitas mereka dan kemudian pengalaman mereka sampai akhirnya mereka menjadi kumpulan anak-anak muda yang kreatif, bahkan pernah jalan-jalan sampai ke Taiwan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Anas. Ya, betul. Sama Mas Pijar. Pijar. Jadi kalau mungkin lainnya zaman dulu mungkin ya terinspirasi Thomas Alva Edison. Iya, bejane wis ana lampu. Nek kurungane mungkin jenenge sentir. Lucu ya? Oke, terima kasih Mas Anas, Mas Pijar sudah hadir pada podcast kali ini. Ada beberapa hal yang membuat kita sengaja mengundang teman-teman dari Titik Kumpul, karena Titik Kumpul ya khususnya di Kebumen lah, ini sudah cukup dikenal. Apalagi saya kebetulan di beberapa grup WhatsApp saat itu, kemudian ada penghimpunan dana Mas, itu dari masyarakat sebetulnya. Kalau nggak salah waktu mau ke Taiwan apa ya? Ya, Itu saya di Kebumen kebetulan tergabung di grup Sedulur Kebumen. Artinya banyak ya, ada bupati, ada wakil bupati, terus kemudian ada beberapa pejabat dan ya banyak dari kalangan masyarakat ini menghimpun. Kemudian dari situ saya titik kumpul, ini yang mana ya? Oh, saya baru ingat, oh ternyata saya sering diceritakan oleh sahabat saya di ayah, namanya Mas Fikri. Oh iya. Nah, mesti kenal ya. Ya, Nah, ini ceritakan tentang titik kumpul. Cuma jujur, saya pernah lihat titik kumpul itu hanya sekali. Waktu ada acara di Kecamatan Demangsari apa ya, di kantor apa namanya, di kantor kecamatan. Nah, Demangsari, kalau nggak salah ustadznya saat itu Pak Puji Handoko. Nah, masih ingat ya berarti ya. Nah, ini kemudian saya melihat, oh ini gaya yang cukup asik ini. Titik kumpul artinya kombinasi antara kiai kemudian dengan anak-anak muda yang berkesenian. Saya lihat, oh kok nyambung. Nah, ini sesuatu yang menurut saya unik dan baru. Kembali ngomong-ngomong tentang titik kumpul, saya malah penasaran ini Mas. Awal mula sejarahnya ini kok sampai ada titik kumpul ini gimana? Aja pandang-pandang kan kita konik. Nah, ini pertanyaan serius. Monggo siapa yang jawab? Dulu awalnya terbentuk titik kumpul itu gara-gara ada parade band. Ada parade band yang diadakan sama saya, terus saya ketemu sama beberapa pendamping dari grup band tiap SMA dan SMK. Oh, parade band SMA. Ya. Oke. Salah satunya dari SMA Rowokele ada Mas Anas, Pak Ade, SMA Ayah dari Ridho, dari SMK Harip Sumpio juga ada, itu Tartar, Mas Hadi Tartar. Akhirnya ketemu di situ. Awal mula di situ ketemu, terus kita sempat ngobrol, bincang-bincang, kok bosen ya kalau habis kerja kita bingung mau ngapain. Kerja rata-rata kerja apa? Guru? Ya kebanyakan guru ya. Oh iya, oke. Kecuali saya. Oh, Mas Pijar? Pengangguran Mas. Pengangguran sukses tuh. Amin. Banyak mendengar rezeki. Oke, lanjut Mas. Nah dari situ kita akhirnya punya gagasan untuk bikin komunitas. Awalnya kita itu pengen bikin komunitas musik doang, tapi setelah lama-lama karena di tempat kita kumpul biasanya setiap malam minggu itu ada latihan wayang, tapi dalangnya itu termasuk bisa dikatakan kakak kelas kita dulu dan masih muda. Akhirnya ini kalau kita bikin cuman musik tok kayaknya sayang ya, padahal potensi
anak muda di daerah situ dengan karakternya masing-masing, dengan eh, keahliannya masing-masing, dengan tradisional dan modernnya cukup lumayan eh, bagus. Tapi kalau cuma musik doang modern kayaknya sayang, padahal penikmat musik di luar negeri justru carinya yang tradisional. Makanya kayak kita, ya udahlah kita gabungin aja antara tradisional dan modern, kita mix aja. Makanya komunitas seni titik kumpul itu lebih ke seni pada umumnya. Kenapa dinamain titik kumpul, Mas? Titik kumpul itu juga dulu bingung ya Mas ya, mau namain apa ya? Iya betul. Mancing ditanya mancing. Oke. Ya masa sing tekawang loro sih ngomong si Citok ya. Jadi kenapa nek itu hase ya. Setane mau nyombat Erik. Oke. Ya Mas Anas. Ya, saya ceritakan sedikit tentang historis penamaan titik kumpul pada waktu itu. Kita berkumpul berlima. Kemudian kita rembukan. Ya, rembukan. Request ngelis apa namanya nama-nama yang tepat buat komunitas itu apa kayak gitu. Dan kemudian hari berikutnya kita berkumpul dan memutuskan, dan saya sendiri yang memutuskan nama itu, saya pilih titik kumpul kayak gitu. Berarti Mas Anas. Bukan, maksudnya saya yang memutuskan. Bareng maksudnya. Kalau inspirasinya kenapa titik kumpul saat itu? Filosofinya apa ya paling? Oh iya bagianku ya. Iya. Ya karena lah. Soalnya itu sangat filosofis dan juga doa kita bersama ke depannya. Kayak gitu. Apa filosofinya? Nah itu makanya saya. Titik kumpul itu dulu bisa ada titik kumpul karena itu event pertama kita Mas. Event pertama kita itu dulu untuk mengumpulkan ini apa ya kira-kira, wah ini kayaknya buat kumpul sih. Ini kayaknya kita butuh tempat event tapi cuma berkumpul, tapi apa ya namanya, ya udahlah titik kumpul aja. Nah di hari event pertama kita mengumpulkan teman-teman seniman dari berbagai daerah, akhirnya duduk di situ, datang, ya udah sekilas, ya udahlah kita bikin namanya titik kumpul dengan filosofi di sini. Ini kita menjadi titik temu buat berkumpul, buat sharing, berdialog, yang ngobrolin tentang kesenian. Makanya kalau titik kumpul kan dalam dialog seniman di situ. Saat menentukan itu di mana posisinya? Di hari itu juga Enggak, di mana lokasinya? di base camp. Oh, siapa tahu mau dibikin monumen. iya. Titik kumpul. Udah banyak Mas. Tapi jangan udah banyak ya. Di seluruh Indonesia Mas. Iya. Kalau Mas di puskesmas, di Iya. rumah sakit itu pasti ada logo kita. Oh iya. Titik kumpul, evakuasi. Ya emang diharapkan gitu kita jadi iya, Berarti sudah mengasional ya, sudah mengasional. Emang diharapkan itu kita jadi tempat evakuasi buat teman-teman yang lagi darurat kesenian. Ini tes. Boleh. ngawur tapi mandan bener. Mandan nyambung. Kalau ada yang bertanya, ciri khasnya apa sih titik kumpul? Ciri khasnya titik Sing membedakan dengan orang apa? kalau yang membedakan dengan komunitas yang lain mungkin karena titik kumpul itu heterogen Mas orang-orangnya. Basicnya itu ada yang seniman asli seniman, ada yang orang guru, ada yang IT. Jadi semuanya tuh bersatu padu jadi sebuah suguhan. Jadi kalau emang biasanya kalau cuma seniman-seniman doang kan nggak ada yang mau ngetik lah, nggak ada yang mau konsep kan gitu kan. Jadi uniknya kita itu dari fotografi, belakang panggung, pelaku seninya kita tuh ada. Jadi Dan tidak ada yang nganggur. dan tidak Maksudnya ada yang semuanya ikut berkontribusi. betul sekali. Itu yang bikin unik dan akhirnya kita bisa survive sampai saat ini. Dan yang luar biasa sampai membawa nama Indonesia ke Taiwan. Iya, alhamdulillah. Itu awal mulanya bagaimana Mas bisa sampai ke Taiwan? Bisa diceritakan sedikit bisa sampai ke Taiwan itu? Bisa sampai ke Taiwan itu dulu awalnya ada namanya Pak Bambang, orang Kebumen juga. Itu pertama nawarin, Mas ini ada seleksi untuk grup kesenian di Kebumen untuk bisa berangkat ke Taiwan. Dan itu juga prosesnya panjang sekali. Kita hampir 2 tahun. Pirang meter gue Mas.
ya hampir 2 tahun, berarti sekitar 360 kali 2 meter, berarti setengah ya, Oh, panjang Panjang, ya. Itu nggak lebar. Oke, oke. Panjang kali lebar. 2 tahun ya berarti 2 ya? tahun, karena itu ada 2 kali proses seleksi. Yang pertama kita sudah lolos tapi terkendala biaya. Yang ditampilkan apa waktu lolos pertama? Yang pertama itu juga masih sama Lenggeran dan Kebumen lah, intinya tentang Lenggeran kesenian. itu apa, Mas? Lengger itu salah satu budaya yang ada dari dulu sih di daerah, ya khususnya di Apa maksudnya tari, tari, musik? tari, tari. Jadi proses 2 tahun itu, setahun kita itu gagal berangkat karena pembiayaan waktu itu kan juga kita butuh banyak, karena nggak semuanya disupport dari Taiwan. Setelah tahun yang kedua ada kesempatan lagi dan lebih possible, tapi tetap kita butuh biaya. Tapi peran di sini kita akhirnya memutuskan yaudah kita mengumpulkan dana dengan penggalangan, karena dulu mengharapkan dari maaf. pemerintah. Berarti yang dapat. pertama tadi gagal berangkat, itu sebetulnya tetap ada pengiriman ke Taiwan juga, cuma belum sempat berangkat. Jadi yang pertama itu ada 2 event sih Mas, Oh, ada 2 oke. event. Ada 2 event, yang satu itu kita udah lolos secara kualitas kesenian, kita bisa berangkat ke sana. Cuma kan karena butuh biaya juga, dan kita waktu itu sudah mencari dana donasi kemana-mana, ke pemerintahan juga, tapi kita juga tidak mencukupi. Akhirnya ya udahlah, kita juga nggak bisa memaksakan ini, daripada nanti kita di sana kapiran, bahasanya seperti itu. Akhirnya setelah tahun berikutnya ada kesempatan lagi, karena mereka pun bahasa kepincut dengan apa yang disuguhkan dari teman-teman komunitas. Wah, ini kayak kalau teman-teman komunitas sejarah bisa memberikan sebuah edukasi juga ke masyarakat sana. Makanya tahun kedua kita tawarin lagi, tapi dengan berbeda penggalangannya. Waktu itu kalau kita kan benar-benar secara birokrasi, Iya. secara birokrat, Pak nyuwun tulung niki. Proposal gitu Ya. ya. Kalau yang tahun kedua kita lebih nekat, udah kita seniman jalanan kok. Emang kita dari awal juga seniman jalanan. Udah kita ngamen, kita bikin apa namanya karya, udah kita tarik tiket, kita benar-benar pakai apa namanya apa itu namanya, kaleng lah, kayak Oh, orang iya. pengamen gitu kalau ke pasar kayak gitu. Dan alhamdulillah cukup buat berangkat ke sana. Berapa itu, Mas? Itu Kekumpulnya? waktu itu sekitar 10 kayak kalau nggak salah. Berapa orang yang berangkat? Yang berangkat itu sekitar 12 orang. 12 orang 10. Oh, tetap ada biaya dari sana ya? Ada, Oh, tiket dari sana. ada. Oh. Makanya yang kedua itu lebih possible menurut saya. Lah kalau- 10 juta itu untuk apa, Mas, biayanya? Biaya pra di sininya. Oh, biaya pra di sini. Iya. Artinya berangkat, pulang, dan selama di sana itu sudah dibiayai Sudah dari sana. ditanggung semua. Dan kita hanya menyiapkan paspor, Hmm. ya urusan latihan di sini segala macam. Itu kan juga perlu biaya juga, teman-teman, akomodasi buat bikin paspor lah segala macam. Karena memang benar-benar kalau teman-teman di komunitas seni dikumpulkan masih muda-muda, dan kebanyakan juga freelance. Hmm. Secara pendapatan juga masih ya mau gawe paspor yang maneman lah kayak gitulah, Mas. Waktu latihan ada pendampingan dari pemerintah nggak, Mas? Enggak ada, Oh, latihan dewek ya? latihan dewek. Wah, asik juga ya. Makanya itu Artinya butuh perjuangan panjang. Lah, berapa hari di Taiwan? di Taiwan 2 bulan. 2 bulan? Bisa ngomong Taiwan? Dikit-dikit sih. Kenapa nggak lanjut memutuskan jadi TKA? Kan lumayan gajinya kan. Karena di rumah masih banyak teman-teman yang menunggu sih. Teman-teman yang Apa menunggu itu atau kan seseorang yang Bali menunggu? serius? Ya intinya ketika mereka pulang, mereka membawa ilmu, dan kepenginnya saya sih membagi ke teman-teman yang lain. Oke. Mulia sekali ya. Pengalaman apa aja, Mas, yang didapat di Taiwan? Kalau di Taiwan saya lebih senang manajemen seni pertunjukannya, secara manajemennya. Mereka benar-benar membuat jadwal, mengatur gerakan segala macam, itu benar-benar on time dan benar-benar services jam 8 jam 8, jam 9 jam 9. Beda di Indonesia. Kayak bioskop ya? Iya, betul sekali. Dan di sana setiap bidang itu adalah ada koordinatornya langsung, dan benar-benar koordinator itu benar-benar kerja. Nggak kayak di sini harus sekolah dalam maning lah kayak gitu. Enggak, di sana jam 8 tak udah langsung main gitu. Secara manajemen seni pertunjukannya mereka bagus.
selama 2 bulan terus-terusan manggung setiap hari enggak? Iya, saya setiap hari selama 2 bulan itu 3 kali. Setiap Setiap harinya. 3 kali Sehari main 3 live. kali. Animo masyarakat di sana? Sangat luar biasa sekali. Karena memang waktu itu yang tampil di sana tidak cuma dari Indonesia, ada yang dari Filipina, dari Jepang juga, terus ada Spanyol juga. Jadi benar-benar variatif banget sih emang. Jadi emang benar-benar bisa jadi magnet buat masyarakat sana buat nonton. Banyak nggak yang masih menghubungi komunitas titik kumpul dari masyarakat Taiwan misalnya, masih say hello lah atau pengen belajar budaya Indonesia gitu melalui titik kumpul? Kalau TKI-nya kan kalau kita ke sana kan ada TKI juga. Iya. Nah, itu luar biasa sekali apresiasi dari orang-orang Indonesia yang ada di sana. Mereka pun sampai sekarang juga masih kontak gitu kan. Nyampe benar-benar ya udah nanti besok kalau itu tak tanggap lah bahasanya kayak gitu di sini. Emang komunikasi orang sana dengan kita itu kayak benar-benar datangan keluarga dari Indonesia. Jadi kayak kita di sana pun selama 2 bulan itu hampir Di servis betul ya? iya betul mas. Jadi orang yang ahli TKI sana itu benar-benar mau nyamperin, malah kadang ngirim makanan, mau ngasih tahu ini ke tempatnya ke sini ke sini ke sini ke sini. Diajak jalan-jalan juga ke pas lagi nggak manggung maksudnya ya. Betul sekali. Diajakin jalan main ke sini ini tempat buat ini, buat ini. Jadi emang kayak ketemu keluarga di sana. Terus tadi Mas Pijar menyampaikan salah satu ciri khasnya karena ini multi talent, heterogen gitu ya. Karena ada yang ahli IT, ada yang musik, ada yang sastra, ada yang seni, sehingga kemudian saat ini yang cukup dikenal masyarakat terkait dengan titik kumpul itu kan film-film atau video-video yang mungkin di YouTube atau Instagramnya ada juga ya? Ada itu, ada Instagramnya, ada YouTube-nya. Nah, saya belum lama ngulik itu kalau nggak salah kan subscribernya udah lumayan lah 27.000 ya kalau nggak salah. Nah, kapan Mas mulai terpikir untuk tadinya kan hanya kumpul-kumpul main band, terus kemudian bikin seni karena ada kakak kelas yang dalang. Nah, kapan kemudian mulai terpikir merambah ke dunia YouTube atau Instagram? Karena tidak hanya seni, kadang-kadang di beberapa konten kan cuma obrolan santai anak muda gitu kan beberapa. Itu kapan Mas? Dan kenapa hanya memilih media YouTube atau Instagram? Cepat connect. Cepat connect ya. Iya. Kita memilih YouTube dan Instagram karena kita sebenarnya awal-awalnya Mas ya itu hanya sebagai dokumentasi Mas. Oh iya. Daripada tukang fotonya nganggur, ya diupload gitu ya. Dan juga kita awalnya kita sebatas pokoknya kita harus berkarya kayak gitu. Kita tuangkan dan kita dokumentasikan di YouTube dan Instagram. Biar nggak hilang gitu ya. Iya, jejak kakinya mungkin gawe ki lho, oke. Ki hasilnya ki piye. Cerita anak putu gitu ya. Dan juga buat pembelajaran ke depannya, Mas. Jadi ketika kita membuat film atau apa atau video atau karya gitu kan, kita lihat dokumentasi, kita lihat kurangnya sebelah mana kita perbaiki di kemudian hari kayak gitu. Itu sejak kapan Mas mulai dokumentasi? Sejak awal Mas. Oh sejak awal. Itu tahun 2018 Mas ya, 2017 akhir ya. Dan kita waktu itu pas 3 bulan komunitas kita langsung dapat event di Menganti Mas. Iya pas tahun baru itu Mas. Dapat eventnya dari Menganti. Enggak, maksudnya orang menghubungi karena lihat YouTube. Iya, YouTube, Instagram dan Facebook Mas. Oh. Iya. Kalau Facebook tapi kalau di Facebook itu kan kayak lebih ke anggotanya Mas. Jadi semuanya. Oh, fanspage gitu ya, Pak, grup gitu ya. Iya, gitu. Bukan fanspage malah pribadi. Pribadi. Oh, personal ya, akun personal. Member iya. Oh, member. Iya, karena saya lihat cukup produktif kalau di YouTube-nya. Dan videonya juga lumayan lah, artinya yang nonton juga oke, kualitasnya juga bagus. Ya mungkin itu karena heterogenitas itu. Jadi multi talent, kemudian niatnya dokumentasi daripada hilang,
kemudian diupload malah ternyata bisa menjadi media pemasaran juga akhirnya. Iya. Jadi orang banyak yang kenal karena sekarang sudah eranya digital. Kalau bicara ini Mas, cita-cita mungkin atau apa proyek besar yang diharapkan ke depan bisa dilakukan oleh teman-teman Titik Kumpul? Cita-cita kami atau mimpi kami lah ya Mas, lebih tepatnya. Soalnya kalau cita-cita itu kayak punya modal kayak gitu. Kan mimpi aja dulu lah ya. Bisnis nggak modal, cita-cita wong anu gawe berapa apa. Iya, maksudnya kayak dulu itu Mas ya. Sejak awal saya bahasa itunya proklamasi lah Mas ya. Itu saya ngomong sama teman-teman dan juga itu mungkin doa saya. Itu kita bisa ke luar negeri. Dan sebagian anak mungkin ketawa gitu. Karena itu mimpi, bukan cita-cita. Cita kan kita punya apa kayak program apa gitu. Itu enggak. Jadi saya mimpi saya yang kedua ya ini. Kita kepengen menjadi pusat kesenian di Kebumen. Pengen membuat pusat kesenian Dalam bentuk sekolah. Nah itu Mas, dengan adanya ini sudah tahun ketiga, ini teman-teman komunitas Titik Kumpul udah mulai serius dalam artian di sini setelah kita 3 tahun berdiri, kita ngelihat Kebumen seperti apa, karena kita kebanyakan stay di Kebumen, jadi benar-benar refleksinya kita itu di Kebumen. Jadi ngeliat Kebumen kayak keseniannya itu stuck gitu loh Mas. Keseniannya stuck juga secara daya ciptanya masih kurang. Makanya kayak kita itu sama teman-teman, dan mudah-mudahan nanti dengan bentuk yayasan yang akan kita buat juga nanti bisa memfasilitasi teman-teman yang lain untuk kayak semacam bikin sekolah di situ. Biar nantinya ke depan itu ya kayak gini aja sih logikanya. Kalau di situ ada tempat sumur, itu pasti nanti timbanya juga masuk ke situ, dan lingkungan di situ pasti bakal tumbuh. Jadi sama aja kalau kita di situ ada sumur buat ilmunya, nanti juga di situ bakal tumbuh tumbuhan-tumbuhan yang lain. Itu harapannya seperti itu, karena memang Kebumen bisa dikatakan tidak ada lembaga misal kayak SMK atau universitas untuk di bidang kesenian. Tapi juga aku nggak tahu ya apakah itu berseberangan dengan slogannya Kebumen Beriman gitu kan. Beriman asal-asalnya berkesenian. Ya. Saat ini ada berapa anggota Mas dari Titik Kumpul itu? Saat ini ada sekitar 90. 90 banyak juga ya, saya kira 15 20 sekolah itu. Ya karena memang itu tadi Mas, kita juga sebenarnya punya sistem. Ada sistem di mana kita itu selalu regenerasi. Makanya kita setiap sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu ada pertunjukan, dan itu nanti kita juga membuat kayak semacam sini sekolah mana yang mau pertunjukan kesenian boleh di sini. Nanti dari situ kan nanti ada pembinaan dari kita. Ini loh kalau mau bikin area seperti ini, ya akhirnya mereka kerasan betah, ya udah akhirnya mereka yang masuk ke kita jadi anggota gitu. Itu pertunjukannya di satu tempat Mas? Iya. Di mana itu Mas? Mungkin masyarakat Kebumen pengen suatu saat pengen nonton. Di Jalan Jati Jajar KM 2 nomor 18. Itu tempat apa itu Mas? Di tempatnya Budiro, di kafe, di restoran. Oh iya, yang saya pernah makan di restoran sing ana jarane nang arep lah ya. Jeleras. Iya. Iya. Itu apa? Itu restoran apa namanya? Iya, Resto Budiro. Ya Budiro itu saya lihat saat itu kumpulan sama Mas Fikri, Iya. Mas Muslim Fikri di sana, terus kemudian di sebelahnya ada yang genjerang itu apa Mas Fikri? Oh Titik Kumpul. Iya. Oh, ternyata di sana tempat ininya. Iya. Nah, ini karena masyarakat perlu tahu siapa. Oh berarti sekolahnya di sana nanti. Artinya bikin sekolah lembaga atau apanya itu di sana atau di mana? Pengennya sih yang penting di daerah ayah. Entah itu nanti di Gua Petruk kah atau di Demang Sari kah. Karena kayak gini Mas, aku ngelihat potensi secara seni tradisinya, anak-anak itu lumayan cukup tinggi,
rasa untuk memiliki kesenian Iya. tradisional. Bahkan sampai ada yang lulusan SD mau SMP mau masuk ke SMA yang ditanya ada gamelannya apa enggak gitu. Iya. Karena mereka memang kondisi mungkin orang tua mereka di rumah kebanyakan selain petani juga jadi kesenian tradisional, entah penayagan atau penari eblek segala macam. Ada dukungan dari pemerintah nggak Mas? Karena setahu saya Ayah kan salah satu kecamatan yang diproyeksikan untuk munculnya desa-desa wisata di Kebumen. Untuk ke desa wisatanya pastinya sih banyak ya. Cuman untuk ke keseniannya sendiri saya rasa masih belum, karena ya itu yang sedang diperjuangkan nama Titik Kumpul pun ke arah situ, karena memang makanya itu ini kesempatan juga kita di tahun ini kan lagi ada pilihan bupati gitu kan. Makanya saya pribadi siapa yang mau mendukung adanya sekolah di situ pasti akan saya dukung gitu. Karena memang ya kita sebagai masyarakat kalau nggak ada kendaraan politik untuk sampai ke sana ya nggak bakalan tercapai. Saya kira jadi politik. Tapi itu emang beneran mas. Calon lurah. Enggak juga. Gini mas, soalnya kalau kita mau merubah sistem, Iya. berarti kan kita harus masuk. Betul kayak gitu. Nggak usah terlalu serius lah. Soalnya Jadi kayak lurah temenan jadi. Iya. soalnya aturan-aturannya itu emang Iya, harus betul. perlu dibuatkan untuk para seniman. Kayak gini mas, sekarang seniman mau buat ngelamar orang tua aja malu mas. Mas, saya misalnya dengan dokter ya, saya sebagai seniman saya datang, kerjanya apa mas? Penayagan. Penayagan itu apa? Penayagan itu yang ngelakuin Wayang. gamelan. Penayagan, iya. Itu juga masih belum jadi pride sendiri. Berbeda mungkin dengan Solo atau Jogja. Ya karena mereka secara senimannya Didukung diurus oleh pemerintah. didukung oleh kebudayaan yang sudah lama di sana ya. Betul, sampai di sana yang namanya wayang orang itu orang-orangnya itu ya PNS semua. Iya. Dan itu dibuatkan terus event agar mereka secara finansial tercukupi, dan akhirnya dia punya rasa pride untuk ya bangga dengan sebagai seniman. Di Kebumen masih belum ada rasa pride itu menurut saya. Ya, kenapa tadi saya tanyakan apakah di restoran Budiro itu akan dijadikan tempat yang nanti akan membuat sekolah? Kan zaman dulu sampai sekarang kan kita kalau mendengar gang potlot misalnya, kan identiknya wah slang pasti di sana. Sehingga sebetulnya nama Titik Kumpul ini kan sebetulnya cukup unik. Artinya orang berpikirnya oh titik kumpulnya ada di sana. Nah, tinggal bagaimana teman-teman membuat brand atau mungkin sesekali bikin semacam plang gitu kan. Titik kumpul arahnya ke sana, titik kumpul arahnya ke sana, sehingga orang sangat familiar. Misalkan jalan ke belokan ke selatan mau ke arah Jati Jajar, nah di sana juga ada plang titik kumpul. Apa sih dia titik kumpul? Bukan banjir pada kumpul mas. Bingung mana Ya, karena namanya memang pilihan yang menurut saya cukup baik lah, pilihan unik, dan orang identiknya titik kumpul itu ya nama yang sangat kuat lah. Artinya namanya branded, maksudnya kelola sedikit, di-brandkan sedikit ya. Kalau memang misalkan mau di tempat Budiro itu dikhaskan nanti jadi tempat kumpul orang, apalagi sudah 90 anggotanya kan menurut saya sangat besar itu mas, artinya potensial. Dan tadi saya cukup tertarik karena ini ada transfer knowledge, artinya mereka berusaha untuk mentransfer ilmunya kepada anak-anak yang lebih muda mungkin gitu kan, sehingga ilmunya ini terus menurun. Ini karakter ini kan sebetulnya dimiliki oleh orang-orang besar, membagi sesuatu yang dimiliki kepada orang lain. Biasanya orang malah takut berbagi kalau panggung. saya berbagi tersaing, berbagi panggung, tapi justru orang-orang besar itu membagi panggung sebanyak-banyaknya, karena dengan dia membagi panggung dia akan tertantang untuk memperluas panggungnya sehingga dia lebih besar lagi. Nah, kalau pengalaman mas titik kumpul saat ini selain di Taiwan, pengalaman-pengalaman apa nih yang pernah dirasakan yang cukup berkesan
Ya hampir sama sih Mas, kayak apa namanya konsep komunitas di mana-mana kan Hmm. kalau kita mengerjakan sebuah project itu pasti nanti akhirnya berkesan. Ya. Kita tahu lah karakter pribadi masing-masing seperti apa akhirnya di situ. Yang emosi lah, yang manja lah, yang takut lah. Dengan adanya project itu setelah selesai akhirnya kita tahu masing-masing pribadi seperti apa dan akhirnya lebih kuat. Sama kayak komunitas motor pun seperti Berarti ada itu. proses pembelajaran di sana ya untuk Ada. saling mengenal karakter itu ya. Ada, karena memang kalau kita selama bikin karya itu pasti prosesnya juga lumayan panjang dan di situ yang namanya adu gagasan, adu ide, capek lah segala macam akhirnya itu membentuk kayak semacam kekeluargaan di situ. Sama aja kayak komunitas motor mau tahu temennya ya udah kita touring yang jauh gitu kan. Akhirnya pulang-pulang akhirnya lebih jadi kayak saudara gitu kan, kayak teman. Gitu. Sama di komunitas kumpul selama ini kalau setiap bikin event tuh akhirnya ya udah jadinya lebih ketat lagi. Sedulurannya tambah Hmm. kuat. Ya, pengalaman unik ada nggak Mas? Yang Pengalaman- berkesan sing ora bisa di Ya mungkin itu lupakan. yang event pertama kita di Menganti, Mas. Apa itu? Apa? Apa itu? Katanya berkesan banget. Apa karena menganti apa eventnya besar atau ada kejadian Iya. apa atau apa? Itu mungkin buat umur komunitas kita terlalu berani mungkin ya. Pernikahan dini dan lain-lain lah ya. Oh iya, penting. Kita belum tahu yang aneh-aneh yang kayak gitu, kemudian kita beri kepercayaan membuat event sewah itu, tapi kita berhasil. Itu yang sangat berkesan dengan segala kekurangannya. Itu eventnya dalam bentuk apa Mas di Menganti? Sendera tari, puncaknya sendera tari, kemudian ada band, ada musik popnya, terus Stand up comedy. stand up comedy, sing sama isu apa kan? Ska apa? Ya, Ska Itu berapa hari eventnya? 2 hari, Mas. 2 hari. 2 hari. 2 hari. Dan puncaknya malam tahun baru itu. Oh, menjelang tahun baru itu ya. Iya. Oh, ini acara besar berarti. Itu dulu nyampe luar kota udah tahu Sama di Tegal, sini. Mas. Tegal datang situ. Karena memang dulu konsepnya kan ya lumayan bagus gitu kan. Tapi memang acara utamanya itu tidak bisa terselenggara. Yang awalnya kita mau bikin lampion terbang itu nggak jadi gitu. Itu berkesannya. Jadi Gongnya malah nggak jadi Iya. bunyi ya. Iya. Iya, tapi ya bisa menyelenggarakan acara sebesar itu ya tentu butuh tantangan. Betul. Tapi sering ini juga nggak mau jadi diundang manggung di luar kota? Kalau di luar kota paling kita jobnya itu beda-beda Mas. Soalnya kan kalau titik kumpul sendiri kan ada beberapa cabang di bawahnya. Nggak cuma yang karya yang besar-besar. Tapi kita ada juga grup dangdut, juga ada grup ya tadi wayang, ada grup tari. Nah itu yang paling yang kecil-kecilnya baru pentas di luar kota banyak. Oh, artinya ada yang spesialisasi Ya, dangdut, spesialis. ya. Itu latihannya di mana Mas Pada? Itu juga bisa di rumah masing-masing juga ada kan. Setiap kelompok itu misalnya kayak dangdut itu di Iya. Ayah juga ada member kita di sana. Ya akhirnya mereka membuat juga di situ. Yang dulu dia anak bahasanya bukan dangdut, dia anti dangdut mungkin dulu ya. Tapi setelah di titik kumpul ya itu akhirnya dia mau belajar. Dulu soalnya kayak gini pernah anti kayak gitu Mas. Kalau saya sukanya dangdut ya dangdut, Iya. sukanya pop ya pop. Ngapain mau ngikut ke tradisional? Dulu juga sempat ada rasa seperti itu antara modern dan tradisional itu juga ada sekatnya. sekatnya. Tapi sekarang malah justru mereka udah jadi baur satu dan mau tingkat mau belajarnya di segala lini dia udah bagus. Kalau basic dari teman-teman titik kumpul sendiri Mas, apakah ya tadi kan ada yang guru, ada yang kemudian dia bahkan apa perpustakaan, Iya, saya pustakawan, Mas. pustakawan. Ini Asik. unik sekali. Tugasnya apa nang titik kumpul? Saya Ngumpul kebetulan buku apa kebetulan? cuman bagian kecil, Mas, dari kumpul, Mas. Iya. Ini ketuanya. Ketuanya. Oh, ya namanya titik kan kecil Mas. Iya. Iya, tadi titik Oh, iya. orang Oh iya. Ya. titik kecil. Jadi ya ini hal yang tentu banyak menginspirasi lah artinya ke teman-teman yang masih muda karena memang jujur kita salah satu tujuan kita membuat podcast ini kan
ada yang podcast agak serius. Jadi membahas tentang ya politik lah, mandan mikir-mikir sepaneng jarang guyune gitu kan. Nah kalau ini kan orang guyu ya ketone kok angel gitu kan. Nah tapi beberapa memang kita pilih anak-anak muda yang mungkin bagi sebagian orang tidak dilirik misalkan, tapi ternyata apa yang mereka lakukan setiap hari ternyata bisa menghasilkan karya. Kadang-kadang ada orang tua yang lihat anaknya ngeband baik, gue ngapa sih? Nah ternyata ini bisa menghasilkan karya bahkan bisa sampai ke Taiwan. Nah kalau di YouTube-nya sendiri Mas, itu ada upaya untuk dikelola nggak? Karena YouTube kan sebetulnya bisa menjadi salah satu jalan penghasilan. Itu udah dikelola belum sama teman-teman Titik Kumpul? Udah, Mas. Iya, di situ kita ada kayak yang dipasahkan buat mengetuai kayak videografi kayak gitu. Itu bagiannya si Mas itu dan kawan-kawan. Ini Mas ini lebih ke apa sama sih ya? Ya mbure kasih ngene jangan bonyong. Ketuane jeneng Nah, itu di kota lah. Gue ya wis. Dia lebih ke manajer dan event organizer. Wes. Kalau dari teman-teman Titik Kumpul, apa pesan kepada satu anak-anak muda Kebumen, kedua pemerintah? Ada nggak pesan? Satu, nyusun anak muda ya. Nyari aman ketanya, nyari aman dulu. Tidak apa-apa. Jadi kan sing arep pakai lurah. Jadi kan gara-gara jangan sih gara-gara podcast ini makanya dijadi orang lurah ya. Nanti podcast ini saya kirim ke calon bupati. Mau tambah rame tagare. Oke, buat ya pesan-pesan buat anak-anak Kebumen ya. Anak-anak yang suka berkarya, kepengen apa? Yang istilahnya ya apa sih ya? Jos lah itu ya. Ya pengen jos. Ya pengen jos lah ya. Pesan saya cuma satu, Mas. Bersatu atau mati satu-satu. Bersatu atau mati satu-satu. Dah, tutup. Berkumpul atau mati satu persatu ya. Iya, dah tutup. Jadi ini para kumpul mati dewek-dewek. Iya gitu. betul Ya, Mas. betul. Soalnya gini Mas. Contoh simpel ya. Band. Orang yang pinter gitar pasti butuh orang yang suka drum, yang pinter drum. Orang yang suka video. Kayak Masnya misal ya. Anda butuh kameramen. Tukang band nek ora nasi nyolokna listrik biar orang Ya, moni. kayak gitu. Editor kita tapi nggak pernah kelihatan. Lah wong syuting bakal turu. Ngomong kita dirasa kita ge. Ayam temen. Ayam betul dari editor. Kayak gini Mas. Sekarang agak serius. Ya. Pemerintah. Kalau buat pemerintah sebenarnya tinggal nunggu waktu sih Mas. Nunggu waktu siapa yang duduk di bidangnya itu benar-benar mau ngurusin Kebumen, benar-benar mau ngurusin kesenian di Kebumen. Cuman kalau kita mau ngelihat Kebumen 10 tahun, 5 tahun ke depan, lihatlah siapa yang duduk sekarang. Ya kita berempat. Kita yang Jadi oh ya. ya mungkin ini masukan juga Iya. sih buat pemerintah dalam artian Iya. luas ya, pemerintah nggak cuma Kan terkait juga dengan pariwisata jenengan. betul sekali karena memang Dinas pariwisata. pariwisata dan kesenian itu harusnya berbanding lurus, selaras, harus saling mengimbangi karena bisa banyak kita sampelnya itu yang ada wisata dan keseniannya maju itu malah justru bisa jadi ikon tersendiri. Kebanyakan sekarang kan kalau wisatawan dari luar ke Kebumen kan hanya cuma dari tempat singgah, nggak menginap. Berarti kan memang benar secara suguhannya untuk bahasanya malam hari belum ada wisata malam di sini bisa disisipkan dengan kesenian tradisional, ketoprak segala macam wayang yang akhirnya mereka berwisata ke Kebumen benar-benar teredukasi. Biasanya kan study tour namanya. Tapi kan kalau cuman ngelihat
cuman belanja, nggak ada studinya kan juga kurang akhirnya. Besok mau ambil nomor urut berapa, Mas? Nomor urut 4. Mana jawabannya? Itu kalau nggak lawan kota kosong. Nggak, kalau yang sudah diupayakan teman-teman titik kumpul apa untuk berkomunikasi dengan pemerintah, ya di luar yang mau ke Taiwan kemarin kan bikin proposal, tapi apa yang sudah dilakukan teman-teman untuk mempromosikan dan meyakinkan pemerintah bahwa kita ini ada loh, dan kita insya Allah bisa memberikan sumbangsi untuk Kebumen. Apa yang sudah dilakukan, Mas? Titik kumpul dari awal kita juga nggak pernah bahasanya itu maju tanpa ada prestasi dulu. Ya. Kita tuh selalu menunjukkan terlebih dahulu sampai orang itu mau mengundang. Mungkin kalau belum diundang berarti kita belum mampu. Tapi kita selalu buktikan, selalu upayakan kita itu bisa. Sampai nantinya benar-benar oh ya itu anak bawa ke sini. Malu Mas kalau ke sana. Ya. Oke. Flashback sedikit ke obrolan kita sebelumnya. Apa yang kemudian terjadi setelah teman-teman titik kumpul pulang dari Taiwan? Apakah terus diundang ke kantor bupati, kantor wakil bupati, ke dinas, apa malah di Jornabae? Yang terakhir Mas. Oh di Jornabae. Kalau jangan-jangan Enggak, artinya gini Mas. Enggak, setahu saya banyak yang tahu titik kumpul ini akan berangkat ke Taiwan. Karena kalau tidak salah saat itu di media massa juga keluar akan berangkat ke sana, bahkan sedang berupaya untuk menghimpun itu kan. Nah, kalau tadi bicara prestasi, mereka ingin menunjukkan prestasi untuk kemudian ya orang akan mengakui. Nah, ini kan ke Taiwan prestasi. Nah, artinya ini otokritik juga sebetulnya kepada pemerintah untuk memperhatikan, karena ini pengalaman aja Mas. Saya juga ya wis tahu lah. Wong Jepang ya wis tahu nek jenengan ya mangan Jepang. Artinya saya pernah Mas ke sana, saat itu ada festival yang ya didesain oleh pemerintah. Ini menjadi festival tahunan, itu namanya Awa Odori di Jepang. Selama 2 minggu seluruh sekolah libur. Selama 2 minggu seluruh instansi pemerintahan libur, semuanya turun ke jalan. Masing-masing instansi pemerintah itu terus kemudian bikin kostum, bikin pertunjukan masing-masing. Pertunjukannya di jalan, tidak ada panggung Mas. Jadi gambarannya 2 minggu itu dari alun-alun, terus kemudian sampai ke Tugu Lawet, sampai mungkin ke Panjer, bahkan sampai ke utara Tugu Lawet. Itu 2 minggu orang pakai baju sendiri-sendiri, bikin kostum seenaknya sendiri, mau bikin tabuhan gendang bebas, mau bikin tarian bebas, namanya Awa Odori. Jadi itu 2 minggu Mas. Nah kemudian di sana ada satu museum, namanya Museum Awa Odori, yang di sana menjual pertunjukan dari daerah Tokna, itu namanya Tokushima. Saat itu menjual pertunjukan yang kalau mau masuk gedungnya bagus, beli tiket, kemudian tempat duduknya juga mirip-mirip bioskop lah, walaupun tidak kursi empuk tapi berputar, ada tempat pertunjukan ya, walaupun belakangnya ada digitalnya, tapi itu pertunjukan seni tradisional dan itu mahal Mas tiketnya. Nah ternyata pemerintah atau kerajaan mendesain sedemikian rupa itu terjadi. Nah ini sebetulnya saya pernah usulkan sebetulnya kepada beberapa dinas di kabupaten ya, tapi hanya obrolan santai. Karena saat saya ke sana saya share video, karena saat itu saya dari Indonesia dipanggil Mas, terus kemudian diikatkan kepala, terus dilatih nari. Jadi waktu di sana dilatih tarian Awa Odori, dan itu sebenarnya sudah didesain tariannya ya sedikit mudah diikuti orang, tapi kemudian orangnya dipanggil satu-satu, silahkan Mas ayo latihan. Itu kesannya luar biasa, artinya pemerintah turun tangan betul Mas. Nah mungkin ini bisa sebetulnya kalau
teman-teman, kalau ini saran ya sebagai orang yang lebih senior, nek diomong tua ya ketone dhewe lah. Ya, yang lebih senior, kalau memang jenengan, menurut saya saat ini sudah cukup lah apa yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman titik kumpul. Pernah ke Taiwan, terus kemudian konsisten dengan karyanya, kemudian pernah menyelenggarakan event besar di Menganti dan banyak event lainnya. Tidak ada salahnya dengan minta waktu audiensi kepada bupati, wakil bupati, kalau perlu dipersiapkan apa yang sudah jenengan capai. Karena harus ada yang ini ya bahasanya politis sebetulnya tidak, tapi artinya ini branding ini penting Mas. Kalau saran saya malah jenengan harus sudah mulai melakukan itu. Artinya menjalin komunikasi bisa dengan Mas Hari Satrio kalau mau ketemu bupati, karena dia nggak kenal. Nggak, artinya jenengan menjalin komunikasi katakanlah dengan orang yang kenal dengan bupati, wakil bupati atau calon pemimpin. Nah, karena menarik jenengan punya media katakanlah YouTube yang kalau jenengan menyampaikan sesuatu bisa jadi 27.000 subscriber melihat gitu kan. Nah, kemudian jenengan bisa kemudian Pak, kami bisa bantu memasarkan Kebumen misalkan. Bikin musik khas titik kumpul, tapi video klipnya adalah tempat wisata yang ada di Kebumen di beberapa misalkan. Tapi musiknya musik titik kumpul. Karena saya juga cukup terkesan dengan misalkan apa namanya lagunya Cingire lah, itu kan sangat Kebumen. Bayangkan kalau lagunya Cingire kemudian video klipnya pas satu sesi di Menganti, satu sisi mungkin di Bengkulu, satu sisi di mana ya ada tulisan kecilnya, itu bisa menjadi daya tawar. Tapi menurut saya jenengan sudah tidak dalam kapasitas ingin perlu menunjukkan lagi, jenengan sudah berbuat Mas. Nah cuma ya lobbynya ini harus ditingkatkan, menurut saya ini penting. Nah, sehingga harapannya nanti bupati, wakil bupati, dinas pariwisata itu bisa inilah bisa melihat apa yang sudah jenengan lakukan. Ya, nanti ingat nggak waktu obrolan dengan kepala dinas pariwisata? Okay. Kita karena persoalan di dinas pariwisata itu kita mau memasarkan Kebumen itu agak sulit karena minimnya event. Event. Iya, betul, Dan betul. orang yang diajak diskusi untuk mengadakan event ini jarang sekali ada yang mau. Itu menjadi kendala sendiri juga terkait dengan pengembangan pariwisata di Kepulauan Mas, ingat ya kayak gitu ya obrolan itu ya. Mungkin ini masukan Dr. Hasan ini bisa. Kalau mau tak ajak nanti ketemu Mas. Boleh ya, Pak Azam atau mungkin Gus Yazid ataupun mungkin Pak Wabub yang sebetulnya ya maaf tidak semua pemimpin kadang bisa melihat sisi yang tidak beliau jangkau kalau tidak ada orang yang ngasih tahu. Nah ini penting sebetulnya jembatan seperti ini, tinggal orang-orang yang peduli untuk mengangkat kasus-kasus apa keunikan-keunikan, karena sebetulnya titik kumpul ini potensinya besar karena apa sekali. Heterogenitas tadi Mas, artinya multi talent, orang dengan banyak talent berkumpul dengan tujuan yang sama untuk saling membesarkan, dan bahkan sudah ada divisi sendiri-sendiri kan, ada dangdut, ada ini, tapi mereka tetap punya satu ruh teman-teman. Nah ini sebetulnya yang harus jenengan poles itu justru komunikasi. Tapi ya saya cocok lah jenengan jadi lurah. Jangan jadi dia nanti bisa punya akses. Tapi emang kita udah ada rencana, kita mau sowan ya. Kita ada satu konsep itu yang dimana nanti yang diharapkan semua lini di desa-desa, daerah-daerah di Kebumen itu akhirnya menggeliat keseniannya. Itu kita kayak semacam bikin, itu sih kemarin udah bikin proposalnya, namanya Lembungsur Art Festival. Itu di dalamnya konsepnya adalah sayembara proposal karya, yang dimana nanti itu kita lombakan ke seluruh masyarakat Kebumen, siapa yang mau bikin karya, tulis di proposal, nanti ada videonya, nanti yang menang
kita kasih mentoring dari tenaga profesional seperti itu. Jadi biar nanti diharapkan tiap daerah, tiap kelompok seni itu akhirnya membuat karya baru, nanti kita seleksi di sini mana yang sekiranya nanti bisa buat jadi ikonnya Kebumen dengan pendekatan secara lingkungan alam, mungkin sosial budayanya, nanti yang cocok dan Kebumen yang mana, nanti yang kepilih baru kita kasih mentoring dengan tenaga profesional. Ternyata seperti itu ke depannya. Ya, kampung wisata, kampung Arab, kampung Inggris itu kan sudah, tapi kampung seni ini juga menjadi sesuatu yang sebetulnya bisa dijual, Mas. Artinya seni ini tidak, karena tadi di kumpul ini multi talent ternyata. Artinya mau nyari dangdut ada, mau nyari koplo ada, mau nyari apa yang lain mungkin ada, bahkan iya, Cinemart ada, dalang juga ada. Ini sebetulnya kekayaan, dan kalau ya boleh saya saran buat proposal yang bagus, sampulnya juga bagus, tampilannya juga bagus. Nah, tinggal butuh connecting saja dengan pejabat. Karena ini kalau bisa di linkkan, insya Allah akan memberikan manfaat untuk teman-teman titik kumpul memiliki kesempatan untuk mengeksplor, tapi Kebumen juga bisa dapat kemanfaatannya karena ini bisa meningkatkan pariwisata di Kebumen. Artinya kunjungan orang datang hanya untuk datang ke kampung seni misalkan, di sana ada teman-teman titik kumpul. Nah, ini menginspirasi menurut saya sebetulnya yang dilakukan teman. Nah, teman-teman harus percaya diri lah, harus lebih pede. Nah, insya Allah nanti video ini tak kirimkan Japri ke Bupati, Wakil Bupati, kemudian Dinas Pariwisata. Minimal insya Allah tak Japri, dan moga nanti netes lah. Amin. Suaranya. Tes dulu. Netes suaranya. Ya. Nanti ini judulnya apa nih? YouTuber nyalon lurah. Ya. Pansos. Untuk menawan ya, Mas. Pansos ya. Ya, bisa juga YouTuber maklar suara. Penting deh. Ya, penting juga ini. Oke, ini obrolan kita ya buat saya menginspirasi lah, dan ya saya hanya sedikit sedih saja dengan potensi yang sudah sangat besar. Ternyata ya maaf kate jere wong Betawi ini ternyata perhatian dari pemerintah ya dalam tanda kutip mungkin kurang lah, atau mungkin perlu disupport lebih besar. Apalagi tadi pulang dari Taiwan, mungkin nang pesawat bayane ki aku mudhun kok dikalungi nganggo kembang. Jebule balik dening sepi temen iki panas nyambut gitu kan. Balik musuhnya gamelan. Ya bayangannya kan gitu, pulang dari Taiwan bos endi sing ngalungi kembang dene ora namung nggih pala ngangkut dhewe bali tekan omah dome biunge. Ya, jadi insya Allah nanti kita saling berbagi lah. Kita juga share kepada link kita kepada channel kita, ya semoga kita saling membesarkan lah, Mas. Iya, amin. Ya. Juga ya tolong kok ya dibantu ben subscribe. Ya ora apa-apa ya. Iya siap. Next time yang kata nama Mas Anas berkumpul atau mati satu persatu. Oh iya. Kalaupun misalkan mati satu persatu ya harapannya jenengan dulu. Ya kayak masa sing tua deh. Ya salahnya jenenge pijar. Ketergantungan ya, listrik ya. Oke Mas Anas, Mas Pijar, terima kasih atas waktunya. Insya Allah akan banyak hal positif yang kita dapatkan buat saya dan Mas Hari Satrio, juga buat Mas Anas dan Mas Pijar dan teman-teman titik kumpul. Dan semoga nanti pemerintah ya bisa melihat video inilah, kemudian tertarik, oh ini ada potensi besar ini, kemudian ternyata datang ke ayah, lumayan proyekan gitu kan, proyekan yang bermanfaat. Misalkan ayo bisa nggak ditantang misalkan bikin kampung seni. Nah
melaksanakan harus bisa mewujudkan, dan kapasitas teman-teman titik kumpul saya rasa mampu lah. Oke, sekali lagi terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Semoga nanti kita bisa kembali bertemu dengan titik kumpul yang sudah semakin besar. Amin. Tidak hanya titik lagi, mungkin besok namanya apa jenenge nek titik dikumpul titik. Ya tulisan kumpul lah. Mau nek titik jadi tulisan kumpul. Ya, artinya kami mendoakan teman-teman semakin besar. Amin. Kalau biasanya ya nek nang agama Islam lah. Ndongakna wong Bali biasanya mong sing ndongaaken. Iya. Jadi nek saya doakan jenengan besar, artinya saya mendoakan diri saya lebih besar. Jadi apa ya? Saya doakan Simpang 5 mudah-mudahan lebih besar. Amin. Berarti dalam kalau lebih besar. Berarti nek kan Simpang 5 gede Simpang 6. Ya. Sekarang lah. Terima kasih Mas Anas dan Sama-sama. Mas Pijar atas waktunya. Demikian teman-teman sudut Simpang 5 pada podcast kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Sudut Simpang 5, Jangan takut bicara. bicara.